Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih banyak udah klik video ini lagi teman-teman. Oke teman-teman, hari ini gue buat video lagi untuk kalian semua. Tentunya tentang penjualan produk Shopee ya. Dan kali ini saya membuat video tentang cara bagaimana memperbanyak produk terjual di Shopee teman-teman ya. Dengan cara cepat. Jadi dengan cara ini kalian bisa memperbanyak produk terjual di Shopee kalian. Dan bisa mempercepat toko kalian diterima fitur termasuk ongkos kirimnya ya teman-teman ya. Namun sebelum lanjut, kalian tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak akan ketinggalan video tutorial yang bermanfaat lainnya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Nah, seperti di video yang sebelumnya saya buat ya, bahwa untuk diterimanya fitur termasuk ongkos kirim di toko kita itu adalah syaratnya kalian sudah mempunyai produk yang terjual di toko Shopee kalian ya. Dan itu harus mempunyai produk terjualnya yang banyak teman-teman, agar cepat diterima fitur termasuk ongkos kirim. Dan sudah saya bahas di video-video sebelumnya ya. Jika kalian belum nonton, kalian bisa nonton dulu. Nah, jadi di sini saya akan kasih caranya untuk kalian semua agar produk terjual kalian itu akan cepat banyak hanya dalam beberapa orderan saja teman-teman ya. Nah, saya kasih contoh teman-teman. Kita cari dulu toko Shopee yang menggunakan cara ini teman-teman. Jadi banyak toko Shopee yang udah menggunakan cara ini teman-teman. Jadi kita coba lihat aja ya. Ada yang menjual juga subscriber, dia menggunakan cara ini teman-teman ya. Dia menjual subscriber YouTube. Nah, seperti ini teman-teman. Bayangkan kalian lihat ya. Yang kedua ya, dan yang pertama ini bisa kalian lihat. Produk terjualnya itu teman-teman bisa kalian lihat di sini ya, ada sekitar 10.000 lebih terjual. Yang kedua juga begitu teman-teman, ada 10.000. Nah, ini ada yang 7.000. Ada yang 10.000 terjual juga teman-teman, 10.000 ya. Jadi rata-rata di atas 10.000 semua teman-teman. Nah, dia pakai cara ini teman-teman. Jadi langsung kita bahas aja teman-teman ya. Kita buka. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Dia menjual subscribe YouTube 100 subscribe dia jual harga 30.900. Nah, sedangkan yang 200 subscribe dia jual 61.800 ya. Untuk 300 subscribe dia jual 92.700. Dan yang 500 subscribe dia jual 154.500. Nah, subscribe untuk monetisasi ya. Nah, dia menjual dari harga 100 subscribe itu 30.000, namun teman-teman dia menaruh harganya itu untuk 1 subscribe ya. Jadi kalian lihat di sini teman-teman, YouTube subscribe 1 subscribe sama dengan 309 rupiah teman-teman ya. Dan di sini pasti dijelaskan mana ininya teman-teman. Nah, di sini pasti dijelaskan teman-teman ya. Minimal order 100 subscribe. Jadi seperti teman-teman, pasti kalian sudah paham teman-teman ya. Dia memposting produknya dan diberi harga untuk 1 subscribe teman-teman ya. Jadi harganya itu cuma 309 rupiah, ditaruh di harganya teman-teman. Sedangkan di sini di deskripsi dikatakan bahwa minimal order harus 100 pesanan atau 100 pitch atau 100 subs ya, 100 subscribe. Dan maksimalnya 10.000 subscribe teman-teman. Nah, jadi dengan harga segini ya, 309 rupiah dalam satu produknya. Jadi untuk belanja 100 subscribe itu pembelinya harus check out 100 produk teman-teman ya. Bayangkan teman-teman, dalam sekali orderan saja ya, 100 subscribe dia sudah mempunyai 100 produk yang terjual teman-teman ya. Bayangkan dia sudah mempunyai sekitar 10.000 lebih. Karena harganya yang di sini ditaruh adalah harga yang untuk 1 pitch, untuk 1 subscribe, dan minimal orderannya itu adalah 100 subscribe teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman triknya teman-teman ya. Jadi saya lihat lagi di produknya yang satu ya. Ini teman-teman sama 20 subscribe itu 13.500. Sedangkan harga yang ditaruh itu di sini adalah harga untuk satu subscribe teman-teman ya.
Jadi untuk membeli 20 subscribe itu dia harus check out 20 produk atau 20 pitch teman-teman. Sekali order dia dapat 20 produk terjual. Sekali order dia dapat 50 produk yang terjual. Jadi cepat banget teman-teman ya. Dia order 1000 produk dalam sekali check out. Bayangkan teman-teman, dia sudah mempunyai 1000 produk terjual. Jadi banyak yang belum tahu trik ini teman-teman ya. Banyak yang menggunakan trik ini teman-teman. Di sini juga ada ya. Udah terjual 7000. Nah sekarang gimana buat kalian yang menjual pulsa teman-teman. Nah saya contohkan aja teman-teman ya. Kalian menjual, misalnya kalian menjual produk pulsa transfer ya. Saya akan contohkan teman-teman. Seandainya kalian menjual pulsa transfer, nah saya kasih triknya teman-teman. Jika kalian menjual pulsa transfer ya, itu kan pulsa transfer dari 5.000, 10.000, 15 bisa jadi ya teman-teman ya. Nah jika kalian menjual pulsa transfer itu dengan harga 5.000 pulsa transfer, kalian kasih harga 5.000 juga. Kemudian pulsa transfer 10.000, kalian kasih harga 10.000 juga. Jadi kalian bisa menaruhnya dengan harga 1000 pulsa ya teman-teman ya. Nah jadi seperti ini teman-teman, biar kalian nggak bingung. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah jadi untuk mengatur produk kalian itu teman-teman ya, dengan trik ini kalian harus taruh di sini ya, pulsa, jual pulsa. Contohnya kalian tulis di sini jual pulsa transfer ya, transfer. Terus kalian tulis aja di sini harga per 1000 pulsa transfer. Nah jadi seperti itu teman-teman. Dan di sini harganya kalian taruh 1000 teman-teman ya. Kalian taruh harganya di sini 1000 dan stoknya kalian banyakin teman-teman. Misalnya ya 10.000. Contohnya seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman di deskripsi itu kalian tulis aja di situ minimal. Jadi di pulsa kalian itu minimal belanja berapa teman-teman ya. Contoh kalian tulis di sini minimal belanja 10.000 pulsa. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi tinggal kalian update aja. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, minimal belanja produk di toko kalian itu adalah 10.000. Sedangkan harga yang tertera di sini adalah harga untuk 1.000. Jadi jika pembeli kalian itu membeli produk di toko kalian itu, dia harus membeli 10.000 pulsa ya, atau 10 produk yang akan dimasukkan ke keranjang ya. Jadi dalam sekali order itu teman-teman mendapatkan 10 produk terjual teman-teman. Atau teman-teman juga bisa menyetingnya dengan harga per satu pulsa ya, bisa jadi teman-teman. Bisa jadi kalian taruh harganya itu untuk satu pulsa ya. Jadi untuk satu pulsa kalian taruh aja di situ Rp1 teman-teman, bisa jadi teman-teman ya. Cuman saya sarankan aja kalian pakai yang cara ini aja teman-teman ya, untuk 1000 pulsa. Jadi untuk 1000 pulsa kalian kasih harga 1000 dan minimal ordernya itu berapa pulsa teman-teman. Contoh misalnya kalian ingin minimal ordernya itu 100.000 pulsa transfer. Jadi dia harus check out itu 100 piece teman-teman ya. Jadi seperti itu tips dan saran yang saya kasih di video kali ini teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga kalian juga sukses selalu bisnisnya ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like jika video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa juga di share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain teman-teman ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.